KEP TV, mencerdaskan pekerja. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut ke saksi, Ibu Sri Palupi, dipersilakan di mimbar ya. Selamat pagi dan terima kasih kepada atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat para wakil dari pemerintah, yang terhormat pemohon dan kuasa hukumnya, dan para hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya pada kesempatan ini dalam kapasitas sebagai saksi untuk menyampaikan tentang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya amati, dan apa yang saya baca dalam proses saya melakukan penelitian atau riset tentang dampak pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol. Nah, atas proses riset ini dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya sudah membaca juga keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan keputusan nomor 91 tahun 2020. Dan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki dalam waktu 2 tahun. Dan kalau dalam waktu tersebut pemerintah tidak menjalankannya, maka undang-undang ini akan inkonstitusional permanen. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan tindakan ataupun kebijakan strategis yang berdampak luas, dan juga tidak membolehkan untuk membuat aturan turunan yang baru. Nah, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya amati, apa yang saya saksikan, dan apa yang saya baca selama proses riset ini, saya menyimpulkan ada 2 hal yang patut saya ajukan di sini. Yang pertama adalah bahwa pemerintah sudah tidak mematuhi keputusan MK dengan mengambil tindakan atau kebijakan strategis. Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terbukti telah memberikan dampak negatif serius terkait dengan tata kelola hutan, terhadap lingkungan, dan terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, soal ketidakpatuhan pemerintah dalam bentuk membuat atau mengambil tindakan dan kebijakan yang strategis dan berdampak luas, itu dalam bentuk 3 hal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal tata kelola hutan. Yang kedua, pemerintah mengambil alih
kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau pengelola hutan di tingkat tapak atau KPH. Jadi seluruh kewenangan KPH sekarang ada di tangan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pemerintah pusat memaksa pemerintah provinsi untuk menghentikan seluruh kerjasama KPH dengan masyarakat. Tindakan pemerintah ini strategis dan berdampak luas. Kalau kita lihat data atau profil dari Sulawesi Tengah, provinsi ini masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi. Dan lebih dari 50% desa-desa di provinsi ini berada di kawasan hutan. Yang kedua, kalau dilihat profil Kabupaten Buol. Profil Kabupaten Buol ini masuk dalam 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingkat deforestasi tertinggi. Dari hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat oleh ATR BPN, menyatakan bahwa Kabupaten Buol termasuk daerah kritis dan juga rekomendasinya adalah tidak boleh ada lagi pembukaan hutan di kabupaten ini. Sementara profil Kabupaten Sigi ini hampir 80%, mayoritas 76% areanya adalah kawasan hutan. Nah, kebijakan atau tindakan pemerintah terkait perubahan tata kelola hutan lewat pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu dampaknya sangat serius terhadap provinsi ini, termasuk dan khususnya terhadap Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi. Dampak serius dari pelaksanaan UCK itu terlihat dari yang pertama adalah memburuknya tata kelola hutan. Dan yang kedua itu adalah melemahnya partisipasi masyarakat dan memburuknya ketimpangan atau ketidakadilan di dalam tata kelola sumber daya hutan dan lahan. Dan dampak yang ketiga adalah perusakan lingkungan dan peningkatan intensitas bencana yang mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Dampak yang pertama adalah memburuknya tata kelola hutan. Dalam hal ini sebagai peneliti saya menggunakan indikator untuk tata kelola hutan yang baik itu adalah transparansi, adanya transparansi atau keterbukaan, kemudian adanya partisipasi dan kesetaraan yang termasuk di dalamnya adalah inklusivitas dan juga peran serta masyarakat di dalam memanfaatkan hutan untuk peningkatan kesejahteraannya. Yang ketiga itu akuntabilitas dan yang keempat adalah koordinasi. Sebelum ada atau sebelum dilaksanakannya Undang-Undang Cipta Kerja, kondisi tata kelola hutan di Provinsi Sulawesi Tengah dan 2 kabupaten tadi, Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi, itu tata kelolanya sudah buruk. Dan dengan tata kelola yang buruk ini, misalnya sebelum UUCK ya, itu deforestasi tinggi sekali. Kemudian korupsi dalam tata kelola hutan. Salah satu korupsi yang sangat kita kenal adalah suap
yang dilakukan PT Hartati Murdaya sebagai pemilik dari perusahaan sawit di Kabupaten Buol kepada Bupati Buol Amran Batalibu memberikan suap sebesar 3 miliar untuk mendapatkan izin lokasi. Itu salah satunya. Kemudian meningkatnya intensitas bencana, minimnya partisipasi masyarakat, di mana pengelolaan hutan dan lahan itu didominasi oleh korporasi. Pembalakan liar dan pertambangan ilegal. Nah, atas tata kelola hutan yang buruk ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Buol, dan pemerintah Kabupaten Sigi itu sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi tata kelola hutan. Yang dilakukan pemerintah provinsi adalah salah satunya sudah membuat Perda nomor 8 tahun 2019. Di dalam materi saya ada salah ketik, tertulis di sana Perda nomor 8 tahun 2009, harusnya Perda nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan di wilayah KPH. Kemudian upaya yang dilakukan juga meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan rehabilitasi hutan, melakukan reboisasi hutan. Jadi ini yang dilakukan provinsi, kabupaten, dan 2 kabupaten tadi. Kemudian yang ketiga itu mewujudkan keadilan, mengoreksi ketimpangan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengakuan hutan adat, terutama di Kabupaten Sigi. Itu pemerintah kabupaten gencar menjalankan keputusan MK nomor 35 tahun 2012 tentang hutan adat. Nah, ini pemerintah Kabupaten Sigi sangat gigih dan gencar untuk menjalankan keputusan MK. Kemudian upaya lain adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Dan satu lagi untuk mewujudkan keadilan tadi adalah merespon dengan serius program strategis pemerintah dalam bentuk reforma agraria dan perhutanan sosial. Bahkan Kabupaten Sigi itu oleh pemerintah pusat dijadikan sebagai kabupaten contoh yang inspiratif di dalam merespon program reforma agraria dan perhutanan sosial. Kemudian juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ini sangat serius dalam menjalankan impres moratorium terkait dengan izin perkebunan sawit. Dan berikutnya adalah melakukan kajian lingkungan hidup. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu dimentahkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya, dipercepat ya. Silakan. Kemudian melemahnya partisipasi masyarakat ini terkait dengan pengambil alihan kewenangan KPH. Kita tahu bahwa lahirnya KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak, salah satu latar belakang dari lahirnya KPH itu adalah kegagalan
sistem tata kelola hutan yang tidak efisien dan meningkatkan deforestasi serta tidak menciptakan atau melahirkan ketidakadilan. Nah, dengan KPH ini upaya untuk memperbaiki ketimpangan, meningkatkan partisipasi masyarakat itu sudah terwujud. Tetapi kemudian dengan hilangnya peran KPH yang sebelumnya adalah manajer hutan atau manajer dalam tata kelola hutan di tingkat tapak, itu menjadi sepenuhnya peran administratif saja di dalam pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kedua, indikasi dari dari lemahnya partisipasi masyarakat itu adalah rendahnya dukungan dari pemerintah terkait program reforma agraria dan perhutanan sosial yang diajukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Dari total luasan yang diajukan Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh pemerintah pusat tidak sampai 10%. Sementara untuk Kabupaten Sigi yang harusnya dia mendapatkan proporsi tinggi karena mayoritas wilayahnya adalah kawasan hutan, Kabupaten Sigi justru hanya mendapatkan 10%, sementara Kabupaten Buol mendapatkan 20%. Ada ketidakadilan yang nyata di dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama kita lihat di Kabupaten Buol, ada desa transmigran yang sejak tahun 2006 sampai sekarang, sampai penelitian ini dilakukan, masih berstatus kawasan hutan. Baik pemukimannya maupun lahan pertaniannya. Bahkan ada desa yang belum mendapatkan lahan pertanian. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini menyediakan mekanisme penyelesaian dengan dalih keterlanjuran untuk perusahaan-perusahaan yang membabat hutan untuk perkebunan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menyediakan mekanisme untuk penyelesaian, bukan keterlanjuran sebenarnya, karena hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. Ada satu desa di Kabupaten Sigi yang hutan negaranya itu sudah nggak ada, habis, tinggal hutan adat yang mereka jaga utuh. Tetapi pemerintah pusat menolak untuk mengeluarkan desa ini dari kawasan hutan dengan melepaskan kawasan hutan ini menjadi APL. Yang ketiga, ada kemudahan investasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi tidak ada kemudahan untuk pengakuan hutan adat. Pengakuan hutan adat di Kabupaten Sigi yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten dianulir oleh pemerintah pusat. Contoh misalnya di desa masyarakat adat Ngatatoro. Dia hutan adatnya, wilayah adatnya itu seluas hanya 3.000 meter persegi. Tetapi di dalam pengakuan hutan adat oleh pemerintah pusat, yang diberikan itu hanya seluas kampung mereka, atau 1.600 meter persegi. Artinya hutan adat yang sudah diakui oleh pemerintah kabupaten dianulir oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat tidak mematuhi juga keputusan MK terkait hutan adat. Padahal ada perbedaan yang sangat serius antara mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan keterlanjuran dengan apa yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi di masyarakat
itu bukan keterlanjuran, tetapi kesewenang-wenangan pemerintah di dalam menetapkan kawasan hutan. Contoh yang terjadi pada masyarakat adat Ngatatoro. Mereka sudah, sebelum pemerintah menetapkan kawasan hutan, mereka sudah menjaga hutan adatnya dengan utuh, dengan sistem kearifan lokal yang sangat ketat. Kemudian datang pemerintah menetapkan area mereka sebagai kawasan hutan, tetapi mereka ditipu. Pemerintah memasang patok-patok dengan mengatakan bahwa ini sebagai upaya untuk mengakui luas wilayah mereka, mengakui hutan adat mereka. Dan masyarakat dengan senang hati membantu pemerintah memasang patok-patok itu. Dan yang terjadi adalah ketika mereka melewati patok-patok itu, mereka ditangkap. Sudah ada begitu banyak warga masyarakat adat yang ditangkap karena masuk hutannya sendiri. Padahal aturan adat itu sangat sulit untuk masyarakat memotong kayu di wilayah adatnya. Mereka harus izin, dan itu harus ditetapkan hanya berapa potong kayu yang boleh diambil. Dan juga ada wilayah yang ditetapkan tidak boleh sama sekali warga memasuki wilayah keramat itu. Nah, kesewenangan yang ada, kesewenangan ini dilegalkan juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada perubahan terkait dengan aturan kesewenangan pemerintah di dalam menetapkan kawasan hutan. Riset saya di tempat-tempat yang lain itu menunjukkan contoh misalnya di Kabupaten Bengkulu. Bagaimana desa transmigran yang warganya sudah mendapatkan sertifikat, desanya mendapatkan sertifikat, tiba-tiba ATR BPN mencabut lahan dan hutan desa karena pemerintah menetapkan desa dan lahan mereka sebagai kawasan hutan. Padahal mereka adalah transmigran yang menjalankan program pemerintah. Dan itu ini terjadi di mana-mana. Saksi itu ada di halaman berapa itu dari keterangan tertulis? Saya menambahkan, tidak ada di dalam keterangan itu. Saya menambahkan betapa yang terjadi di Kabupaten Sigi itu terjadi di mana-mana. Bagaimana kalau di perusahaan itu ada, kalau di dalam untuk perusahaan, Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan mekanisme. Iya, dipersingkat ya waktunya. Ternyata tidak ada di sini ya, itu tambahan keterangan. Iya, tambahan. Tapi untuk yang desa ketimpangan terhadap penetapan itu ada di dalam yang Ngatatoro itu ada di Kabupaten Sigi. Yang ketiga tadi soal melemahnya atau memburuknya tata kelola hutan itu terlihat dengan sangat jelas lewat peningkatan pembalakan liar dan juga peningkatan yang atau maraknya penambangan ilegal. Dan itu sudah dilaporkan oleh kedua kabupaten ini kepada pihak provinsi, dan provinsi juga sudah melaporkan kepada pusat, dengan provinsi mengatakan kami sudah tidak memiliki kewenangan untuk menindak. Sementara laporan sampai sekarang belum direspon oleh pemerintah pusat. Nah, dampak dari buruknya tata kelola hutan adalah bencana, intensitas bencana. Buol yang dulunya banjir paling tidak setahun sekali, sekarang dengan kerusakan di daerah hulu lewat pembabatan hutan yang gila-gilaan, itu setiap hujan Buol sekarang banjir. Sementara Kabupaten Sigi dengan tingkat kemiringan 40% lebih, itu yang namanya longsor karena daerah hulu sudah
kayu-kayu yang besar-besar sudah ditebang, itu yang namanya longsor setiap kali hujan. Kalau kita pergi ke Sigi itu atau pergi ke desa-desa, itu sungguh kita khawatir akan selamat atau tidak, karena longsor itu terjadi hampir di setiap kali hujan. Nah, dari kesaksian ini, pertanyaan saya adalah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan, lalu untuk apa pemerintah membuat undang-undang baru yang dalam hal ini adalah Perpu yang substansinya tidak jauh berubah? Artinya logika kekosongan hukum itu tidak terbukti karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah dijalankan. Yang kedua, alasan begini Bu, Ibu ini saksi ya, bukan ahli ya. Silakan terus. Ya, kan saya membaca Perpu juga ya, karena iya betul, tapi statusnya Ibu ini oleh pemohon diajukan sebagai saksi, mestinya tadi sebagai ahli saja oleh pemohon. Ya, silakan. Baik, nah di dalam apa yang saya saksikan, bukan hanya di Sulawesi Tengah, saya baru saja pulang dari Morowali. Artinya meskipun riset saya sudah selesai tahun 2002, tetapi di awal 2003, karena riset saya tahun 2002 sampai awal 2003, saya masih berhubungan dengan para narasumber baik di Provinsi Sulawesi Tengah maupun di kedua kabupaten. Dan belum lama ini saya juga pulang dari Morowali. Bagaimana di Morowali yang terjadi jauh lebih buruk daripada yang saya saksikan di kedua kabupaten. Di Morowali itu terkenal dengan istilah warganya itu, saya begitu sering mendengar tiba-tiba iup, tiba-tiba iup. Saya ikut audiensi di sana, kebetulan pada saat ke Morowali itu ada aksi massa rakyat yang menolak pertambangan nikel yang masuk secara luar biasa di Morowali, dan saya mendengarkan penjelasan dari Bupati Morowali ketika massa merangsek masuk ke kantor Bupati, dan Bupati menjelaskan bahwa ada 100 pertambangan ilegal yang masuk ke Morowali dan pemerintah kabupaten tidak bisa melakukan apa-apa karena kewenangan ada di tangan pusat. Sementara di desa-desa mereka mengatakan tadi yang saya sebut tiba-tiba iup. Bayangkan warga yang sore hari kebunnya masih utuh, bangun pagi kebunnya sudah dibuldoser. Nah, ini 100 tambang ilegal. Bu, saudara saksi bisa disederhanakan nggak? Karena ini yang diuji sekarang bukan materi, Bu. Yang diuji sekarang ini proses pembentukan. Iya. Yeah. Justru di dalam saya menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah melemahkan partisipasi masyarakat. Dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembuatan undang-undang ini menjadi sangat penting. Seandainya saya membayangkan seandainya proses partisipasi bermakna itu berjalan. Bu, sekali lagi, Ibu ini bukan ahli ya. Nanti keterangannya nggak bisa digunakan loh kalau Ibu melewati posisinya sebagai saksi. Ya, ini saya hanya menyampaikan, saya mau menyampaikan apa yang saya lihat, saya baca, bahwa ada kegentingan yang serius akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tadi di Buol, massa rakyat itu menuntut
masa rakyat ini menuntut mereka itu sudah tanahnya sudah dirampas oleh PT HIP ketika PT HIP masuk. Yang kedua, ketika dan perampasan lahan ini menggunakan kekerasan yang melibatkan tentara dan polisi. Lahan-lahan mereka dibakar. Kemudian yang berikutnya, mereka harus menyerahkan lahan lagi untuk kebun plasma. Tetapi yang terjadi, kebun plasma ini sampai sekarang dikuasai perusahaan dan mereka tidak menerima hasilnya. Sekarang ini dibuat memanas, apalagi kemudian muncullah aksi-aksi massa yang kemudian mendengar ternyata pansus yang dibuat oleh DPR untuk menyelesaikan konflik, ternyata ada suap yang diberikan, muncul kabar ada suap yang diberikan PT HIP kepada pemerintah dan DPR, dan ini sedang memanas di Kabupaten Buol akibat pelaksanaan memburuknya tata kelola hutan yang menciptakan ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang terjadi ini saya baca bukan hanya di Buol. Di Riau massa rakyat membakar kantor perusahaan sawit. Ini baru saja terjadi. Di Kalimantan Tengah, massa rakyat merusak kantor-kantor dan mobil perusahaan sawit. Di Kalimantan Timur, massa rakyat menyegel dan membakar kantor perusahaan sawit. Di Lampung Tengah, massa rakyat merusak dan membakar kantor perusahaan sawit. Jadi kalau tanpa Undang-Undang Cipta Kerja saja, kondisi ketidakadilan di lapangan terkait tata kelola sumber daya alam, ini baru konteks, ini baru hutan. Dalam konteks tata kelola ketidakadilan ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja saja sudah terjadi ketidakadilan dan kekerasan negara terhadap rakyat yang melewati batas. Di Kabupaten Buol, bagaimana ketika massa rakyat menuntut untuk penyelesaian atau menyerahkan kembali tanah mereka dan memberikan hasil atas kebun plasma mereka, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan mengumpulkan para pengurus koperasi plasma dan perusahaan mengatakan, kalau kalian tidak mematuhi saya, kalau kalian tetap menuntut persoalan plasma, saya bisa dengan mudah untuk mengerahkan polisi dan tentara. Dan itu yang terjadi sekarang. Bagaimana massa rakyat yang memperjuangkan haknya itu dihadapkan pada intimidasi oleh polisi yang setiap hari muter-muter desa mereka dengan senjata dan juga menangkapin mereka. Bahkan ada yang sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun saja, penjara. Bu, ya. Tolong diringkas saja. Karena itu tidak relevan dengan pengujian formil. Ya, ini konteks waktunya juga sudah lewat. Ya, satu saja ya, ya. Pak Hakim. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mematuhi keputusan MK itu dampaknya serius, dan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ketidakadilan dan kekerasan sudah melewati batas, dan Undang-Undang Cipta Kerja itulah yang sebenarnya menciptakan kegentingan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih saksi.